Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqdi bil haqq wa yahkumu bil 'adl wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الآية صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anin Syuhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang juga keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih pembicaraan tentang Dajjal, ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang pemuda yang dibelah oleh Dajjal karena dia tidak beriman kepada Dajjal, karena yakin bahwasanya anak muda ini Dajjal itu adalah Al-Kadzab, pembohong besar, sampai ditantang bahwasanya aku ini adalah hambanya Allah dan aku hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku punya Rasul dan aku punya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap istiqomah dalam imannya hingga dibelah dua oleh Dajjal, dan kemudian setelah dia terbelah dua dalam keadaan mati, diputar oleh Dajjal, lantas dikatakan kembali kamu hidup, dan hidup kembali. Di sana lihatan sihirnya, Pak. Lantas kemudian anak muda itu bangkit dan bangun kembali. Benar, dirimu adalah Dajjal Al-Kadzab. Kamu adalah Dajjal, pembohong besar, pendusta besar. Hingga kekuatan Dajjal pada saat itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lagi tuh yang namanya Dajjal menghabisi, mematikan orang atau manusia. Karena dengan adanya penjelasan makna hadis lewat hadis kemarin, ya, bahwasanya anak muda ini mengungkap Dajjal itu adalah pembohong besar, ya. Kira-kira masih mau ketemu Dajjal nggak, Pak? Ada yang masih mau ketemu Dajjal? Ya, pokoknya kalau ada zamannya di mana Dajjal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah istiqomah dalam iman, ya. Jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga orang tua perempuanmu, ikat di dalam rumah masing-masing. Dengan apa ngikatnya? Dengan rantai, Pak. Ini satu bentuk, ya, perlindungan diri terhadap Dajjal laknatullah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah lewat lisannya baginda Rasul dalam sebuah kesunahan, lewat kalimat doa yang sering kita baca di dalam duduk tahiyatul akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lantas kemudian diperintahkan lagi kita untuk menghafal, ya, bahkan membaca surat Al-Kahfi minimal 1 ayat pertama sampai ayat 10. Insyaallah tuh Pak, sedikit aja walaupun nggak hafal, yang penting sering dibaca, ya.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san ya liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Terus sampai ayat ke-10. Ya pelan-pelan aja Pak, enggak gampang Pak. Kita seringkali mendawamkan surat Al-Kahfi insyaallah ya, hafal dengan sendirinya. Tapi nggak semudah ya. Kalau bisa membaca Al-Quran itu bukan hanya menghafal, tapi kita ngerti makna dan maksudnya. Ya, malam hari ini saya ingin kembali menyampaikan tentang hadis sahih ya. Kembali tentang hadis sahih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya dalam satu hal terkait dengan Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih ya, dalam satu makna hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita sering belajar kitab muttafaqun alaih ya. Dua pendapat ini yang sahih. Muslim, Bukhari, Muslim ya. Dikatakan bahwasanya nanti Dajjal laknatullah akan membawa dua sungai. Ini kita akan dihadapkan oleh Dajjal laknatullah dengan dua sungai. Sungai yang pertama airnya bening ya, dan itu yang wajib untuk bisa kita minum. Kalau kita hidup di zaman Dajjal, dipertemukan dengan Dajjal laknatullah alaih. Lantas kemudian air yang kedua, air yang penuh dengan api. Ya, api yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bahagian daripada sihirnya Dajjal laknatullah alaih. Dalam makna hadis ini dikatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim an Huzaifah. Ya. Hadis ini dari Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, li ana a'lam bima ma'ad dajjalu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makna hadis ini, aku ya, kata baginda Rasul, lebih tahu ciri-ciri tentang Dajjal daripada Dajjalu minhu, daripada Dajjal sendiri. Ya, Bapak tahu nggak diri Bapak? Nggak tahu. Inilah kemuliaan ya Rasulullah SAW yang memang sudah didapat sebuah mukjizat yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'ana a'lam bima Dajjal ma'ad Dajjal minhu. Aku ini tahu bagaimana ciri-cirinya Dajjal, kata Rasulullah SAW, ketimbang Dajjalnya sendiri. Jadi yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Rasulullah SAW diberikan pengetahuan tentang ciri-ciri daripada Dajjal, dan hanya baginda Rasulullah SAW yang tahu tentang ciri-ciri Dajjal ketimbang Dajjalnya sendiri. Ya. Li'ana a'lam bima ma'ad Dajjal minhu. Lantas kemudian apa? Ma'ahuna naharani yajriyan. Bahwasanya kata baginda Rasulullah SAW, Dajjal itu membawa dua sungai yang mengalir ya. Ma'ahu naharani yajriyan. Dia membawa dua sungai yang mengalir. Dijelaskan dalam makna hadis ini, ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyadu. Bahwasanya ahadu yang pertama ya, sungai yang pertama itu nampak terlihat berair bening ya, yang sangat jelas sekali. Kalau air bening kayak gimana Pak? Bisa paham ya? Gak usah dijelasin lagi nih. Contoh air bening. Kalau putih namanya susu. Ya. Ma'ahu nahrani yajriyan ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyadu wal akharu ra'yal ain nara ta'ajjaju.
Ya. Jadi dua sungai yang dibawa oleh Dajjal itu nanti. Sungai yang pertama airnya bening, sungai yang kedua airnya berisi api neraka. Ya, api. Ya. Yang menyala-nyala. Lantas kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa imma adrakahu ahadun falyatin naharal ladzi yarahu naran wal yughammidu summa yutati rasahu. Lantas kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, kemudian minumlah dari sungai itu, karena pada hakikatnya sungai itu berisi air yang dingin. Jadi pahamin nih Pak, makna hadis ini bahwasanya sungai yang dibawa Dajjal itu sama seperti apa yang diperlihatkan pada hadis kemarin, bahwasanya surga yang dinampakkan oleh Dajjal laknatullah itu sesungguhnya adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sementara neraka yang dinampakkan oleh Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika di bawahnya dua sungai yang mengalir oleh Dajjal laknatullah, ya. Satu berisi air bening, yang kedua isinya adalah api yang menyala-nyala, itu dibolak-balik. Menurut pandangan kita adalah ini berisi api, ini berisi air bening. Diputar tuh sama Dajjal karena sihirnya, kehebatan sihirnya. Makanya dikatakan Ad-Dajjal Al-Kazzab. Dajjal itu pembohong besar. Ya, makanya ketika dia udah semakin besar keangkuhan dan kesombongannya, semakin besar tuh badannya. Jadi seperti raksasa. Ya, padahal Dajjal adalah anak cucunya Adam, sama seperti Ya'juj dan Ma'juj. Lantas kemudian fa innahu ma'un baridun, ya. Kemudian bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya hakikatnya sungai yang dinampakkan oleh Dajjal itu adalah air yang bening, ya. Api dan air yang bening. Jadi udah jelas Pak. Tapi mudah-mudahan kita jangan sampai dia ketemu dia, ya, biar kita ambil aman aja. Tapi insya Allah kita semuanya juga akan menyaksikan Pak, sekalipun kita ada di alam kubur. Di alam kubur nanti makna hadis yang lain yang kita sampaikan, ya. Lantas kemudian apa? Di sini dijelaskan dengan sebenar-benarnya oleh baginda Rasulullah SAW setelah Dajjal membawa sungai yang mengalir airnya, air bening dengan api yang bernyala-nyala. Di sini dinampakkan bagaimana ciri Dajjal, ya. Li'anama, ya, Rasul sangat paham tentang Dajjal, ya. Apa kata baginda Rasul? Wa inna Dajjal mamsuhul ain, ya, bahwasanya Dajjal itu mempunyai mata yang tertutup oleh kulit yang keras. Udah dijelasin kemarin, ya, tapi ini maknanya lebih sahih lagi lewat makna hadis ini. Jadi Dajjal itu punya dua mata, tapi matanya tertutup oleh kulit yang keras, seperti jengger ayam jadinya seperti ini kalau bisa diperlihatkan. Jadi seperti picek matanya. Lantas kemudian apa? Wamsuhul ain 'alaiha zafaratun ghalidhah. Apa dikatakan oleh baginda Rasul, dan di antara kedua matanya tertulis, ya, maktuba baina ainahu kafir. Ya, bainahu. Jadi di antara keduanya nih, bainahu ain kafir. Di antara kedua matanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak tertulis di antara kedua mata Dajjal. Kalau ini apa sih namanya Pak Jun? Kening, ya. Itu tertulis kafir, kaf alif fa ra, kafir. Orang yang nggak bisa baca sekalipun tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nampak melihat tulisan kafir, ya. Baina ain, ya, di antara kedua matanya, maka tertulislah kata kafir, yaqra'uhu kullu mu'min. Ini dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibaca oleh setiap orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katibi ghairi katib, ya, tulisan yang
yang tertulis di antara kedua matanya itu nampak tertulis kata kafir. Bagi yang bisa tulisan bahasa Arab maupun yang nggak bisa, tapi dia Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham ini Pak, bahwasanya nanti Dajjal membawa kedua sungai berisi air yang bening dan kemudian api yang menyala-nyala. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW nanti kalau kita nampak terlihat oleh kita dengan dua sungai yang ditawarkan oleh Dajjal, maka tutup mata kita. Mata kita tutup, ya. Lantas ingat atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tundukkan kepada kita. Baru di sana setelah kita kembali, setelah memejamkan dan menundukkan kepala kita, maka kita lihat di sana, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di sana akan nampak air yang bening, ya, dari sungai yang ditawarkan oleh Dajjal laknatullah alaihi. Jadi paham nih Pak, ya, insya Allah. Sama ketika Bapak ditawarkan nanti oleh Dajjal, kamu mau surga mau neraka, surga yang ditawarkan oleh Dajjal adalah neraka hakikatnya, nerakanya Allah Jalla. Tapi nanti Pak, Allah alam bisawab ya, kejadiannya bentuknya kayak mana. Pokoknya Dajjal udah ngitarin dunia, cuma Makkah dan Madinah yang nggak bisa tembus oleh Dajjal. Secara hakikat zahirnya pun nggak bisa, ya, fisik nggak bisa, keilmuan kesihiran nggak bisa juga, ya. Jadi kita nanti kalau dipertemukan oleh Dajjal, ditawarkan surga neraka, di bahasanya udah pilih aja neraka. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang bening, ya, sungai yang ditawarkan oleh Dajjal, mau yang bening apa bara api, pilih yang bara api. Dengan cara pejamkan mata, tundukkan kepala. Itu intinya kita dicari ketenangan Pak. Iman yang kita getarkan dalam hati kita, iman yang ada dalam hati kita, yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat bagaimana kelemahan daripada Dajjal. Seperti anak muda. Ini anak mudanya udah lahir nih, ya. Cuman umurnya bimakna umur wallahu alam masih Allah rahasiakan. Dia lahir, dia katakan dengan bahasa Arabnya, saya adalah orang yang akan dibunuh oleh Dajjal. Udah selesai, nggak bisa ngomong lagi dia. Ya, seperti apa yang dikisahkan pada kemarin minggu, bahwasanya akan ada seorang anak muda yang beriman, imannya istiqomah, kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melihat bentuk daripada kebohongan Dajjal. Nanti itu Pak, ya, insya Allah. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana kondisi manusia, kondisi orang-orang seperti gini nih. Apalagi yang nggak pernah datang ke masjid Pak, ya, pagi dia beriman, sore diingkar. Sore dia beriman, malam diingkar. Beriman kafir, iman kafir, iman kafir. Itu keadaan, ya, keadaan manusia di saat Dajjal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting Pak istiqomah dalam iman. Kalau kita udah katakan diri kita adalah innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, udah nggak usah lagi takut dengan cerita kehidupan dunia. Allah takhafu wa la tahzanu. Kenapa Pak? Nanti ujian paling besar dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya ujian yang paling besar di waktu zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ketemu zamannya Nabi Muhammad SAW adalah diturunkannya Dajjal laknatullah. Ini ujian yang paling besar. Kenapa? Karena kondisi keimanan manusia itu labil nanti. Perputarannya jelas banget. Yang pagi beriman, sore kafir, terus beriman, sore kafir. Malamnya beriman, paginya kafir. Ini kondisinya seperti ini. Makanya tugas kita orang-orang yang beriman, kalau cerita kehidupan kita adalah keimanan, maka tugas kita menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita naikkan pada satu level nilai takwa. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, apapun kondisinya, dia tetap katakan rabbunallah. Gampang nggak kira-kira? Saya tanya. Gampang nggak kira-kira?
Oh enggak Pak, nanti Bapak ditawarkan ya macam-macam cerita kehidupan. Kayak lagu Roma Irama ya ditawarkan hari ini tentang perhiasan dunia, ya terbujuk imannya lepas. Apalagi zaman-zaman susah di kehidupan di kampung Pak, ya kehidupan di kampung ditawarin sebungkus mie imannya lepas. Allah kirim. Tugas utama kita nanti ketika diturunkan Dajjal laknatullah alaih adalah iman. Jangan coba-coba sehebat apapun iman kita, itu daya tarik Dajjal laknatullah luar biasa. Bapak yakin hari ini Bapak beriman kepada Allah, berani ngadepin Dajjal? Belum tentu bisa Pak. Tertarik Pak, saya bersih berani. Sama ketika Dajjal berdoa, wahai bumi ya Allah, keluarkan harta bendamu. Keluar. Seperti apa yang disampaikan kemarin dalam makna hadis kemarin, seperti apa? Keluar isi bumi mengikuti Dajjal seperti lembah. Coba bayangin, bisa ngebayangin nggak? Itu perhiasannya ada di dalam buminya Allah ketika didoain sama Dajjal, ngikut itu pas semua. Hebatnya luar biasa. Makanya pengikut Dajjal banyak. Siapa pengikut-pengikutnya Dajjal? Tidak lain adalah orang yang lemah imannya, yang kehidupannya terus melarat, susah. Dilihat cerita kehidupannya lebih banyak Pak. Orang-orang yang ingkar seperti dukun, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggak punya iman sama Allah, orang-orang yang perekonomiannya lemah, itu gampang ketarik oleh Dajjal laknatullah alaih. Terutama kaum wanita, ibu-ibu, imannya sangat lemah. Dan ketika manusia yang saat itu beriman kepada Dajjal, maka pada saat itu kata baginda Rasulullah SAW, dia akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat ya Pak? Luar biasa. Keimanan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, jangan takut menghadapi cerita tentang kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Perjalanan hidup manusia gitu kan Pak, ya diawali dari alam rahim. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Lantas kemudian dalam cerita kehidupan kita hidup di alam dunia dengan pernak-pernik cerita kehidupan. Masuk kemudian pada etapa ketiga kita tinggal di alam arwah, di alam ruh, di alam barzah, alam kubur. Ya, alam kubur ceritanya juga banyak. Ya kemarin cuma berapa ayat yang saya sampaikan. Kalau mau dikupas alam barzah itu banyak Pak. Saya punya kitabnya, ya Allah karim. Tapi lebih banyak kita berbicara cerita tentang mati, kita akan siap Pak. Insya Allah. Kira-kira siap nggak? Kalau udah mau dipanggil sama Allah, siap nggak siap? Siap, tapi insya Allah Pak. Kalau kita bicara tentang ilmu kematian, lantas kemudian jelas bahwasannya sungai yang dibawa oleh Dajjal 2 berisi air bening dengan api yang menyala-nyala, dan Rasulullah menyampaikan lewat makna hadis ini cerita tentang bagaimana ciri-ciri Dajjal, ya. Jadi udah paham dia ya, kalau nggak usah diceritain lagi dia. Ini matanya udah ketutup. Ini berkat daripada pengaruh angin dukhon. Nanti kita akan menghadapi satu zaman di mana Allah terangkan lewat makna hadis yang lainnya cerita tentang dukhon, asap, ya. Kondisinya sama 40 hari juga, ya. Mati lampu semua. Udah internet nggak main dah. Kembali ke zaman primitif, zaman batu. Nyari air dari tanah ya pompa lagi, pompa tangan. Lampu petromak lain mungkin. Kalau zamannya Flintstone, kalau zaman dulu kita punya cerita film kan ada tuh istilah Flintstone, zaman batu, ya balik lagi seperti itu. Susah udah kehidupan. Yang semuanya nggak bisa kita nikmati seperti zaman sekarang. Nanti Allah akan hadirkan kehidupan seperti itu. Ya, angin dukhon, Dajjal kena asapnya, imbas daripada angin dukhon, nyaris ketutup kedua matanya, jadi seperti terbelalak matanya satu keluar. Dan di tengahnya kata baginda Rasul bain ain ada tulisan kafir, ya, tertulis nampak jelas kata atau kalimat kafir. Ya, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan seputar tentang Dajjal atau yang lain silakan. Ya, masih mumpung ada waktu 3 menit ke depan. Kalau Dajjal itu sejenis manusia atau? Iya, kan udah saya jelasin.
Ya. Sama ketika Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa sih Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan Adam. Lantas ditanya, siapa itu Dajjal? Dajjal ya iya keturunan Adam. Ya, yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ya satu kalimat sihir tadi itu. Bentuknya sudah jelas, ya. Kedua kakinya kalau jalan berjauhan, jempol kakinya berdekatan. Full daging dadanya. Bisa dibayangin kan? Kalau jalan udah kayak algojo, ya. Tapi dia bisa menjadi tinggi, ya. Jadi seperti raksasa. Manakala dia sudah memperlihatkan kesombongannya ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Sama Pak seperti manusia. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasul di zaman jahiliyah, ada seorang anak muda yang keriting rambutnya sama seperti Dajjal, ya. Seperti Dajjal. Kalau sekarang ada orang kayak gitu jangan dibilang Dajjal Pak ya. Jadi paham Pak? Ya apa nana ya? Intinya adalah dia manusia, keturunan Adam. Cuman ya bedanya seperti itu. Allah memberikan ciri khas, kedua matanya picek, keluar ya menutupi daging yang keras, kulitnya menutupi kedua matanya. Keluarnya itu dia mau jual sendiri atau gimana? Enggak. Oh berarti Pak Nono ngikutin dari awal ya. Dalam makna hadis ya, Tamim Ad-Dari ini ya sahih Pak. Ketika Tamim Ad-Dari itu menjadi seorang yang Nasrani, dia seorang kapiten ya nahkoda membawa anak buahnya. Ada makna hadis yang mengatakan 20, 30 pasukannya. Kemudian apa? Dia datang, dia seberangi lautan, lantas terombang-ambing karena ombak yang besar. Malam hari begitu gelap sampai dia dihempaskan, perahunya terdampar di sebuah pulau. Di sana dianggap sebagai satu hal yang lebih aman keadaannya, dia turun. Ternyata bertemu dengan makhluk yang memperkenalkan dirinya Al-Jassasa. Ditanya Al-Jassasa itu maknanya apa? Hanya beliau yang tahu nih. Ini perintah dari Allah. Dan dikatakan, makanya makna hadis ini dikatakan Al-Jassasa. Siapa Al-Jassasa? Al-Jassasa ini adalah wasilah, memberikan penjelasan tentang apa? Apakah kamu benar? Ini Tamim yang ditanya dengan pasukan yang 20 atau 30, ya. Apakah kamu benar adalah orang-orang yang datang dari negeri Arab? Benar, kami dari negeri Arab. Silakan kalian datang ke sebuah kuil. Di sana nampak jelas ada makhluk yang akan bertanya denganmu. Ini bahasanya kalau orang udah ketemu di tepi sungai, bapak dia umpamain datang ke tepi ke pinggiran sungai ketemu makhluk kayak gitu, kira-kira takut nggak? Ya kabur. Tapi enggak, ini perintahnya. Jangan kalian, kata Al-Jassasa, jangan kalian lari. Saya hanya ingin menyampaikan satu kalimat, bahwasanya di kuil sana ada makhluk yang akan berjumpa dengan kalian. Makhluk ini ternyata dia adalah Dajjal. Yang dibelenggu lehernya, diikat kakinya dengan rantai. Dan di sana dia bertanya, apakah kalian datang dari negeri Arab? Benar. Bertanya banyak macam pertanyaan, intinya dua. Apakah di Jazirah Arab di sana ada yang namanya kebun kurma Al-Baizan? Masih berbuah? Pertanyaannya masih berbuah Kak? Masih. Nanti kalau berbuahnya udah nggak ada lagi dan sungai At-Tabariyah sudah tidak lagi airnya ngalir, di sana aku akan jumpai kalian. Ya. Jadi Dajjal ini akan dikeluarkan oleh Allah di antara apa? Baina Syam wal Irak, antara Syam dan Irak. Udah jelas Pak Nono. Jadi makna Dajjal itu sendiri ya iya manusia yang memang dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah kuil dan dipertemukan oleh Tamim Ad-Dari. Dan Tamim Ad-Dari setelah mendapati kisah ini lantas berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam sebuah majlis. Ya Rasulullah, aku akan bercerita tentang apa yang aku temui. Dan ternyata Tamim diawali dengan dia masuk memeluk agama Islam, ya, bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi paham Pak ya? Dajjal memang sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah keturunan manusia yang memang dibelenggu di sebuah kuil, kemudian diikat rantai yang nggak bisa keluar, nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan oleh Allah manakala dua tanda tadi ya. Yang pertama pohon kurma Al-Baizan sudah tidak lagi berbuah, kemudian sungai At-Tabariyah sudah tidak lagi mengalir airnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kalau bentuk fisik saya nggak bisa menggambarin ya Pak ya. Ini kan cuma hadis. Makanya saya menyampaikan hadis-hadis yang sahih tentang perihal Dajjal. Hari ini kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan lewat hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pembelajaran buat kita bahwasanya nanti Dajjal akan keluar dan kemudian dia akan membawa dua sungai. Ya, dan kalau kita ditawarkan udah ambil yang bohongnya aja Pak. Ya, artinya apa? Ini api padahal air gitu. Ini surga padahal neraka. Ambil yang surga apa nerakanya padahal surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup Pak ya? Jangan pada kebingungan, bingung kapan nanti gua ketemu Dajjal. Jangan sampai. Mudah-mudahan jangankan modal bapak-bapak modal kita. Ustaz tapi Pak bisa geser imannya. Saking kuatnya tuh daya tarik Dajjal laknatullah alaihi. Gak usah bisa macam-macam. Makanya paling banyak kita baca doa udah alhamdulillahilladzi nazzala alaihi kitaban wala yaj'alahu iwaja. Terus baca itu aja. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Insyaallah Pak. Mudah-mudahan perlindungan penjagaan Allah terhadap diri kita tentang Al-Masih Dajjal itu akan terjaga kita. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam jumpa kita besok saya akan sampaikan juga hadis-hadis terkait dengan bagaimana keadaan manusia pagi dia beriman, sorenya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang masih ada kayak gitu Pak ya. Pagi dia beriman, sorenya kafir, itu namanya lagu Gigi. Pagi beriman, ya kan? Ada lagu yang memang ilustrasi seperti itu adanya. Inilah penjelasan tentang Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, Allah ampuni dosa dan salah kita, terus Allah bimbing kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.